Pembuktian teorema part 1. Baik, di sini saya akan membuktikan teorema 8.15 yang berbunyi jika kedua pasang sisi berhadapan sebuah segi empat kongruen, maka segi empat itu disebut jajar genjang. Nah, pertama, menulis apa yang diketahui terlebih dahulu. Yang diketahui adalah segi empat KLMN ini dengan KL kongruen NM dan ML kongruen NK. Oke, nah selanjutnya adalah membuat sketsa gambar terlebih dahulu. Oke, buat sketsa gambarnya. Oke, ini sama dengan ini sama dengan ini. K L M N. Oke, selanjutnya adalah buktikan. Apa sih yang mau dibuktikan? Yang mau dibuktikan adalah segi 4 KLMN adalah jajar genjang. Oke. Nah, selanjutnya ke pembuktiannya. Bukti pertama ini membuat sketsa gambarnya lagi. Oke, lebih besar biar jelas. Nah, ini sama dengan ini sama dengan ini. Di sini ada diagonalnya K L M N. Oke, langkah pertama, KL kongruen dengan NM. Ini berarti alasannya diketahui. Selanjutnya langkah kedua, ML kongruen dengan NK. ML kongruen dengan NK berarti alasannya diketahui lagi. Oke, langkah ketiga, NN kongruen dengan NL. NL kongruen dengan dirinya sendiri. Alasannya berarti sifat refleksif. Langkah keempat, segitiga NKL. Nah, segitiga NKL kongruen dengan segitiga apa? Kongruen dengan segitiga NML. NML. Nah, alasannya apa? Alasannya karena langkah 1, 2, 3 dan teorema sisi. Selanjutnya langkah kelima. Oke, sudut KLN. Nah, sudut KLN kongruen dengan sudut LNM. Nah, KLN kongruen dengan LNM. LNM. Nah, alasannya apa? Akibat kongruensi segi 3.
langkah ke-6. KL, nah KL ini sejajar dengan NM. Kok bisa? Alasannya apa? Dari langkah 5. Dan tentunya dari teorema sudut dalam berseberangan. Oke. Sudut dalam berseberangan. KL sejajar dengan NM. Lanjut ke langkah ke-7. Sudut MLN. Nah, sudut MLN kongruen dengan sudut KNL. Nah, KNL. Alasannya apa? Alasannya akibat kongruensi segitiga. Oke, lanjut ke langkah ke-8. Sehingga KN sejajar dengan LM. KN sejajar dengan LM. KN sejajar dengan LM. Alasannya langkah 7 ini, dan tentunya dengan teorema sudut dalam berseberangan. Oke. Langkah yang terakhir yaitu langkah ke-9. Segi 4 KLMN, adalah jajar genjang. Nah, alasannya apa? Alasannya dari langkah 6, 8, dan tentunya dari definisi jajar genjang sendiri. Jajar genjang. Oke, sehingga dapat disimpulkan terbukti bahwasanya teorema 8.15 yang berbunyi jika kedua pasang sisi berhadapan sebuah segi 4 kongruen, maka segi 4 itu disebut jajar genjang terbukti. Oke, di sini saya akan membuktikan teorema 8.16 yang berbunyi jika dua sisi sebuah segi 4 sejajar dan kongruen, maka segi 4 itu disebut jajar genjang. Nah, yang pertama kita harus menuliskan apa yang diketahui terlebih dahulu. Nah, yang diketahui adalah segi 4 KLMN dengan KL sejajar dengan NM. Oke, dan KL kongruen dengan
kita akan menggambar atau membuat sketsa gambarnya terlebih dahulu. Nah, karena di sini adalah sejajar dan kongruen, maka dikasih tanda ini K, L, M, N. Oke, selanjutnya yaitu buktikan. Apa sih yang akan kita buktikan gitu ya? Nah, yang dibuktikan adalah segi 4 KLMN adalah jajar genjang. Nah, kemudian bukti, kita buktikan, kita sketsakan kembali ya, buat jajar genjang lagi. Nah, oke. Di sini karena sejajar dikasih tanda sejajar, kongruen dikasih kongruen, ini K, ini L, ini M, ini N. Dan di sini kita buat diagonalnya. Oke, yang pertama yang diketahui apa aja, yaitu KL sejajar dengan NM. Nah, ini kan diketahui gitu. Alasannya apa? Karena diketahui. Oke, lanjut ke langkah kedua. Nah, ini kan diketahui lagi. L kongruen dengan NM. Ini juga diketahui. Nah, ketahui. Kemudian langkah ketiga, sudut KLN. Sudut KLN itu kongruen dengan sudut apa? Dengan sudut KLN kongruen dengan sudut LNM. Nah, sudut LNM. Nah, ini tuh alasannya apa? Alasannya KL itu sejajar dengan NM. Nah, atau bisa juga alasannya itu dari langkah ke-1 gitu ya. Kemudian 4, NL ini, nah NL itu kongruen dengan NL, dengan dirinya sendiri, yaitu alasannya apa? Alasannya sifat refleksif. Nah, refleksif. Oke. Kemudian langkah kelima, segitiga KLN, lagi segitiga KLN. Nah, segitiga KLN itu kongruen dengan segitiga NLM. Nah, KLN itu kongruen dengan segitiga NLM. Alasannya apa? Alasannya dari langkah 2, 3, 4, dan postulat sisi sudut sisi. Nah, lanjut ke langkah 6. Ketika langkah 6 ini, maka sudut LNK, nah sudut LNK itu
itu kongruen dengan sudut NLM. Sudut LNK kongruen dengan sudut NLM. Alasannya apa? Akibat kongruensi segi tiga. Oke. Selanjutnya yaitu langkah ke-7. KN sejajar dengan LM. Nah, KN sejajar dengan LM. Alasannya apa? Nah, alasannya jika sudut dalam berseberangan kongruen, maka garis tersebut sejajar. Nah, karena KN ini kongruen dengan karena KN dan LM ini sudut dalam berseberangan yang kongruen, maka garis tersebut ini akan sejajar. Jadi KN dan LM ini sejajar gitu. Jadi langkah yang terakhir atau langkah ke-8, langkah ke-8, segi 4 KLMN adalah jajar genjang. Alasannya apa? Alasannya langkah satu, 7 dan definisi jajar genjang. Nah, sehingga teorema ini terbukti. Oke. Jadi teorema 816, jika dua sisi sebuah segi 4 sejajar dan kongruen, maka segi 4 itu disebut jajar genjang terbukti. Selanjutnya saya akan membuktikan teorema 8.17 yang berbunyi, jika dua diagonal sebuah segi 4 membagi dua satu sama lain, maka segi 4 itu disebut jajar genjang. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah apa aja yang diketahui. Segi 4 KLMN dengan diagonal KM dan NL KO kongruen
dengan MO dan NO kongruen dengan LO. Oke. Selanjutnya saya akan membuat sketsa gambarnya terlebih dahulu. Diagonalnya. Nah, ini kongruen dengan ini sama ini. O K L M N. Oke, selanjutnya apa sih yang akan dibuktikan? Yang akan dibuktikan segi 4 KLMN adalah jajar genjang. Oke. Selanjutnya bukti. Nah, sebelum ke bukti saya akan mengsketsakan gambar lagi. K L M N O. Oke. Baik. Yaitu langkah pertama. KO kongruen dengan MO. Ini diketahui. Kemudian NO kongruen dengan LO. Ini juga diketahui. Kemudian sudut KON angka 3 sudut KON kongruen dengan sudut LOM. Nah, sudut LOM. Oke. Nah, alasannya apa? Bertolak belakang. Langkah keempat. Segitiga KON kongruen dengan segitiga LOM. Nah, alasannya apa? Alasannya langkah 1, 2, 3 dan postulat sisi sudut sisi. Oke. Lanjut ke langkah yang kelima. KN. Nah, KN ini kongruen dengan LM. Alasannya apa? Alasannya akibat kongruensi segi 3. Oke. Lanjut ke langkah yang ke-6.
sudut KOL. Nah, sudut KOL kongruen dengan sudut apa? Kongruen dengan sudut NOM. Apa alasannya? Alasannya bertolak belakang. Oke. Untuk langkah yang ketujuh, nah, langkah ketujuh ini segitiga KOL kongruen dengan segitiga NOM. Step atau langkahnya seperti kayak yang di atas ini. Alasannya apa? Alasannya langkah 1, 2, dan 6. Dan postulat sisi, sudut, sisi. Oke. Selanjutnya langkah ke-8. Langkah ke-8 KL. Nah, KL ini akibatnya apa dari langkah 7? Nah, KL ini kongruen dengan NM. Nah, alasannya akibat kongruensi segitiga. Oke. Langkah yang terakhir yaitu yang ke-9. Nah, segi 4 KLMN adalah jajar genjang. Nah, segi 4 KLMN adalah jajar genjang. Alasannya apa? Alasannya langkah 5, 8, dan teorema jika kedua pasang sisi berhadapan. Nah, jika kedua pasang sisi berhadapan, sebuah segi 4 yang kongruen maka segi 4 tersebut disebut jajar genjang. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa teorema 8.17 terbukti. Teorema 8.17 yang berbunyi, jika dua diagonal sebuah segi 4 membagi dua satu sama lain, maka segi 4 itu disebut jajar genjang terbukti. Saya akan membuktikan teorema 8.19 yang berbunyi, jika jajar genjang memiliki satu sudut siku-siku, maka memiliki
4 sudut siku-siku dan jajar genjang itu disebut persegi panjang. Nah, seperti pada video yang sebelumnya, yaitu yang pertama adalah diketahui terlebih dahulu. Diketahui. Yang diketahui adalah jajar genjang KLMN. Sudut K adalah siku-siku. Oke. Selanjutnya saya akan membuat sketsa gambarnya. Dengan sudut siku-sikunya di K, L, M, N. Oke, yang akan dibuktikan, apa yang akan dibuktikan? Buktikan sudut L, sudut M, dan sudut N, LNN ini adalah siku-siku sesuai yang di teorema 4 sudut siku-siku. Dan jajar genjang KLMN adalah persegi panjang. Oke, nah kita buktikan. Bukti. Nah, sebelumnya buat sketsa gambarnya lagi yang akan dibuktikan. Dengan sudut K, L, M, N. Oke, yang pertama, sudut K sama dengan 90, yaitu siku-siku. Alasannya apa? Diketahui. Selanjutnya, langkah 2. Sudut K kongruen dengan sudut M. Alasannya apa? Alasannya teorema sudut berhadapan pada jajar genjang adalah kongruen. Oke. Kemudian langkah yang ketiga, sudut K ditambah sudut L ini, sudut L, oke, sama dengan 180. Alasannya apa? Teorema lagi. Teorema 2 sudut berdekatan pada jajar genjang saling berpelurus. Nah, sudut berpelurus adalah 180
180. Oke. Lanjut ke langkah yang keempat. Nah, langkah yang keempat, karena sudut K yaitu 90 ditambah sudut L sama dengan 180, maka sudut L sama dengan 180 dikurangi 90 yaitu 90. Alasannya apa? Alasannya yaitu substitusi. Langkah 1 ke langkah 3. Oke. Lanjut langkah kelima. Sudut L kongruen, sudut L ini kongruen dengan sudut N. Kok bisa? Alasannya apa? Alasannya teorema dua sudut yang berhadapan pada jajar genjang adalah kongruen. Oke. Oke, langkah keenam. Sudut K, sudut L, sudut N, dan sudut M adalah sudut siku-siku. Alasannya apa? Alasannya definisi sudut siku-siku. Nah, langkah yang terakhir yaitu yang ketujuh, K, L, M, N adalah persegi panjang. Kok bisa? Alasannya apa? Alasannya definisi persegi panjang terbukti. Oke. Jadi dari teorema 8.19 yang berbunyi jika jajar genjang memiliki satu sudut siku-siku, maka memiliki 4 sudut siku-siku dan jajar genjang itu disebut persegi panjang, yaitu terbukti. Selanjutnya saya akan membuktikan teorema 8.20 yang berbunyi diagonal-diagonal belah ketupat tegak lurus satu sama lain. Yang pertama yaitu diketahui belah ketupat KLMN dengan diagonal KM
dan NL. Oke. Saya akan membuat sketsa gambarnya. K, L, M, N. Oke. Buktikan. Apa yang mau dibuktikan? Buktikan bahwa KM itu tegak lurus dengan NL. Nah, KM ini tegak lurus dengan NL. Oke. Selanjutnya bukti. Nah, gambar sketsanya lagi. Diagonalnya. Sip. Ini. Oh. K, L, M, N. Oke, langkah pertama. KO kongruen dengan MO. Alasannya apa? Alasannya diagonal belah ketupat membagi 2 sama panjang. Oke. Langkah kedua. LK. Nah, LK kongruen dengan LM. LK kongruen dengan LM. LM diketahui. Langkah 3. O ini titik tengah. Titik tengah dari apa? Titik tengah dari KM. Nah, O di sini merupakan titik tengah dari KM. Oke. Dibuat. Langkah keempat. LO nah, adalah garis sumbu. Alasannya apa? Alasannya berdasarkan teorema yang berbunyi titik yang berjarak sama ke ujung-ujung
ke ujung-ujung apa? Ke ujung ruas garis. Titik itu akan berada di mana? Titik itu akan berada pada garis sumbu ruas garis itu. Oke. Jadi LO adalah garis sumbu. LO ini itu adalah garis sumbu. Alasannya apa? Alasannya berdasarkan teorema yang berbunyi titik yang berjarak sama ke ujung-ujung ruas garis, titik itu akan berada pada garis sumbu ruas garis itu. Nah, itu merupakan teorema 5.2. Oke, selanjutnya langkah kelima. Sudut LKO. Sudut LKO adalah siku. LKO ini adalah sudut siku-siku. Alasannya apa? Alasannya definisi garis sumbu. Nah, langkah yang terakhir atau langkah ke-6, KM akan tegak lurus dengan NL. Nah, KM tegak lurus dengan NL. Alasannya apa? Alasannya definisi garis yang saling tegak lurus. Oke. Dapat disimpulkan bahwasanya teorema 8.20 terbukti. Teorema yang berbunyi diagonal belah ketupat tegak lurus satu sama lain terbukti.